bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinaika Alfianti, NIM 122205046, Pendidikan Matematika kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Manfaat mempelajari filsafat Islam yang pertama ada pemahaman yang lebih mendalam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar pemikiran, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan dalam konteks Islam. Ini tuh sebagai landasan konseptual yang mendasari sistem pendidikan Islam. Yang kedua, itu ada pengembangan wawasan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam membantu mengembangkan wawasan terhadap berbagai konsep pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan, metode pengajaran, hingga peran guru dan siswa dalam konteks Islam. Ini tuh membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang esensi pendidikan dalam perspektif Islam. Yang ketiga, ada pengaruh terhadap praktek pendidikan. Mempelajari filsafat pendidikan Islam ini dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam praktek pendidikan sehari-hari. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, itu ada pemahaman terhadap hakikat manusia. Filsafat pendidikan Islam membantu dalam memahami hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menciptakan landasan moral yang kuat bagi pengembangan pribadi dan juga sosial. Yang kelima, itu ada pengembangan karakter dan moralitas. Pendidikan Islam tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam ini, para pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan moral dan karakter yang diinginkan. Nah, kenapa sih filsafat pendidikan itu harus dikaji? Yang pertama, karena perbedaan dengan pendidikan konvensional. Kajian filsafat pendidikan Islam perlu dilakukan untuk membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan konvensional. Ini membantu menjelaskan perbedaan esensial dan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam. Yang kedua, itu ada memahami konteks kultural dan religius. Filsafat pendidikan Islam membantu kita memahami konteks kultural dan religius dari mana sistem pendidikan ini berasal. Ini tuh sangat penting agar pendidikan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Islam. Yang ketiga, itu ada menghadapi tantangan kontemporer. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam ini, kita dapat merespon dengan baik terhadap tantangan kontemporer dalam bidang pendidikan. Ini mencakup isu-isu seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi cara pendidikan diimplementasikan. Nah, jadi pengertian dari filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan dalam kerangka pemikiran Islam. Ini mencakup pemahaman hakikat manusia, tujuan manusia, dan bagaimana pendidikan
pendidikan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam menjadi pedoman untuk mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam ini memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mengembangkan akademis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan moralitas siswa sesuai dengan ajaran Islam. Kajian filsafat pendidikan Islam ini diperlukan untuk memahami esensi dan relevansi pendidikan dalam konteks agama dan budaya Islam. Kajian filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup aspek-aspek filosofis yang terkait dengan pendidikan dalam konteks Islam. Beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup ini itu meliputi yang pertama, ada ontologi pendidikan Islam, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hakikat manusia, menelaah pandangan tentang hakikat manusia dalam Islam, mencakup aspek penciptaan, tujuan hidup, dan potensi spiritual dan intelektual. Lalu ada tujuan pendidikan, menggali pemahaman terhadap tujuan pendidikan Islam, baik yang bersifat individual maupun sosial, yang mencakup pengembangan karakter, kecerdasan spiritual, dan pemberdayaan sosial. Yang kedua, itu ada epistemologi pendidikan Islam, dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada sumber pengetahuan, menyelidiki sumber-sumber pengetahuan dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, dan tradisi ilmiah Islam, serta bagaimana pengetahuan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam proses pendidikan. Lalu ada metode pengajaran, memahami prinsip-prinsip dan metode pengajaran yang sesuai dengan pendekatan epistemologi Islam, termasuk pentingnya refleksi, kritik, dan pengalaman langsung. Yang ketiga, itu ada aksiologi pendidikan Islam. Sama, dibagi dua juga. Yang pertama ada nilai-nilai dan etika pendidikan. Nah, menentukan nilai-nilai dan etika pendidikan dalam Islam yang melibatkan pembentukan karakter, moralitas, dan sikap etis dalam proses pendidikan. Lalu ada pertimbangan moral dan keputusan pendidikan, mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam membuat keputusan pendidikan, termasuk hubungan antara guru dan siswa, serta kebijakan pendidikan secara umum. Yang keempat ada sosial dan kultural. Nah, konteks sosial dan kultural mempertimbangkan konteks sosial dan kultural dalam kajian filsafat pendidikan Islam, termasuk bagaimana pendidikan dapat diadaptasikan untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama, ontologi pendidikan Islam. Nah, pandangan tentang hakikat manusia. Ontologi pendidikan Islam membahas pandangan tentang hakikat manusia dalam Islam. Manusia dalam Islam dipahami sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang bertanggung jawab atas amanah Allah SWT. Terus ada tujuan hidup dan juga akhirat. Ontologi Islam menekankan bahwa tujuan hidup manusia tidak hanya mencapai keberhasilan dunia, tetapi juga keberhasilan di akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Yang kedua, epistemologi pendidikan Islam. Ada sumber pengetahuan Islam. Dalam epistemologi pendidikan Islam, Al-Quran dan Al-Hadis dianggap sebagai sumber-sumber utama pengetahuan. Pengetahuan ilmiah dan rasional juga dihargai, tetapi harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada metode pengajaran Islam. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam mencakup pembacaan, pemahaman, dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan diajarkan sebagai upaya untuk memahami
dan menerapkan hikmah-hikmah Allah SWT. Yang ketiga ada aksiologi pendidikan Islam. Nilai-nilai dan etika pendidikan. Aksiologi pendidikan Islam menekankan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan. Etika pendidikan melibatkan pembentukan karakter moral siswa. Lalu ada pentingnya pembelajaran etika. Aksiologi ini menekankan bahwa pendidikan Islam tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan moral dan etika siswa. Pendidikan yang bermoral dianggap sebagai suatu kewajiban. Nah, melalui pemahaman yang komprehensif terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam, kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang esensi dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mencakup aspek-aspek spiritual, intelektual, dan juga moral. Fenomena ketertinggalan beberapa negara Islam dibandingkan dengan negara-negara non-Islam dalam berbagai aspek seperti aspek pendidikan, ekonomi, produksi, dan kualitas sumber daya manusianya merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan juga multidimensional. Pemahaman terhadap penyebab ketertinggalan ini dapat melibatkan berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini antara lain, yang pertama itu ada kolonialisme dan imperialisme. Sejarah kolonialisme dan imperialisme telah memberikan dampak besar pada negara-negara Islam, penjajahan oleh kekuatan-kekuatan asing, dan menyebabkan hilangnya sumber daya, pemberantasan kebebasan, dan penghancuran kebudayaan lokal. Nah, pasca kolonialisme, banyak negara Islam yang menghadapi tantangan dalam membangun kembali dan mengembangkan institusi mereka. Yang kedua, ada ketidakstabilannya politik. Beberapa negara Islam mengalami ketidakstabilan politik yang tinggi, seringkali disebabkan oleh konflik internal, perubahan rezim, atau intervensi asing. Ketidakstabilan politik ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, ada korupsi dan ketidakstabilan sosial. Korupsi dalam pemerintahan dan ketidakstabilan sosial dapat menjadi hambatan besar bagi pembangunan. Adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat merugikan pembangunan manusia secara keseluruhan. Yang keempat, ada kurangnya investasi dalam pendidikan. Beberapa negara Islam menghadapi tantangan dalam memberikan investasi yang memadai dalam bidang pendidikan. Kurangnya dana pendidikan juga dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan akses bagi masyarakat. Yang kelima, ada tidak efektifnya sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang tidak efektif, kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman modern dapat menyebabkan ketinggalan di bidang pendidikan. Yang keenam, ada ketidakseimbangan pembangunan ekonomi. Beberapa negara Islam menghadapi ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara sektor perkotaan dan juga perdesaan, serta antara wilayah perkotaan dan juga wilayah perdesaan. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan ketidakseimbangan. Nah, lalu apa sih upaya-upaya yang harus dilakukan? Yang pertama, ada reformasi pendidikan. Melalui reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum, serta memastikan adanya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi. Mendorong
pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, mendukung kewirausahaan, dan mengurangi hambatan birokrasi. Yang ketiga, ada pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola, melakukan pemberantasan korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan sosial. Yang keempat, ada pemeliharaan keadilan sosial, memastikan keadilan sosial melalui redistribusi sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, dan juga pembangunan yang inklusif. Yang kelima, ada penguatan institusi, menguatkan institusi-institusi pemerintahan dan non-pemerintahan untuk membangun yang berkelanjutan. Yang keenam, itu ada kolaborasi internasional, membangun kerjasama internasional untuk berbagai pengalaman, teknologi, dan sumber daya yang dapat mendukung pembangunan. Yang ketujuh, itu ada pemahaman agama dan modernitas. Nah, mendorong pemahaman yang seimbang antara nilai-nilai agama dan tuntunan modernitas sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pentingnya upaya bersama antara pemerintahan, masyarakat, dan komunitas internasional dalam mengatasi tantangan ini tidak dapat diabaikan. Dalam melakukan reformasi dan pembangunan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dapat menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan juga berkelanjutan. Dalam perspektif Al-Ghazali, yang pertama ada pendekatan holistik. Al-Ghazali menekankan pendekatan holistik dalam pendidikan Islam. Baginya, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga tentang pengembangan moral dan spiritual. Al-Ghazali berargumen bahwa tujuan pendidikan Islam harus mencakup pengembangan karakter yang baik, etika, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, ada integrasi ilmu dan agama. Al-Ghazali mempromosikan integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Ia berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah dan pengetahuan harus diintegrasikan. Yang kedua, ada integrasi ilmu dan agama. Al-Ghazali mempromosikan integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Ia berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah dan pengetahuan agama harus diintegrasikan agar menciptakan individu yang berpengetahuan dan juga bertakwa. Bagi Al-Ghazali, ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan hal yang saling melengkapi. Yang ketiga, ada pentingnya akhlak dan etika. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter dan etika dalam pendidikan Islam. Baginya, tujuan akhir pendidikan adalah menciptakan individu yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki moralitas yang tinggi. Etika menurut Al-Ghazali harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Lalu yang keempat, ada metode pembelajaran. Al-Ghazali mengemukakan metode pembelajaran yang melibatkan pemberian contoh tarbiyah oleh guru, diskusi, dan juga refleksi. Ia menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi uniknya sendiri dan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan individu tersebut. Yang kelima, itu ada penolakan terhadap pemisahan ilmu dan juga agama. Al-Ghazali menentang pemisahan antara ilmu dan agama yang dikenal sebagai pemisahan antara ilmu rasional dan ilmu wahyu. Baginya, kedua jenis pengetahuan itu harus saling melengkapi. Ia menekankan bahwa ilmu yang diperoleh harus diarahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Filsafat pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori siklus sejarah. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep siklus sejarah dalam konteks pendidikan. Menurutnya, pendidikan melalui tahap-tahap perkembangan dan kemunduran, dan pendidikan memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi dinamika. Nah,
Ia menyatakan bahwa pendidikan yang baik dapat memberikan kontribusi positif dalam menghindari keruntuhan masyarakat. Yang kedua, ada peran budaya dan kondisi lingkungan. Ibnu Khaldun mengakui pengaruh budaya dan kondisi lingkungan dalam pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengamodikasikan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, ada pertimbangan motivasi. Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Baginya, pembelajaran yang efektif terjadi ketika individu memiliki motivasi intrinsik untuk belajar. Guru dan pendidikan harus mampu memotivasi siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi. Yang keempat, ada teori asabiyah. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep asabiyah atau semangat kebersamaan dalam pendidikan. Menurutnya, semangat kebersamaan atau solidaritas sosial dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan. Adanya rasa persatuan dalam masyarakat dapat memperkuat pendidikan dan penghasilan generasi yang sangat berkualitas. Lalu, yang kelima ada pengembangan karakter. Ibnu Khaldun menekankan pengembangan karakter dan kepribadian dalam pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang tangguh, beretika, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Yang ketujuh, ada pentingnya metode pengajaran. Ibnu Khaldun mengajukan perlunya metode pengajaran yang inovatif dan juga menarik. Ia memahami bahwa setiap generasi memiliki keunikan dan preferensi sendiri dalam metode pembelajaran, sehingga perubahan dalam metode pengajaran perlu terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, melalui perspektif Al-Ghazali dan ilmu Khaldun, kita dapat melihat bahwa filsafat pendidikan Islam ini sangat penting di dunia dan di masyarakat. Pembaharuan pendidikan Islam muncul sebagai respon terhadap perubahan zaman, tuntutan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi umat Islam. Perjalanan pembaharuan ini tidak hanya berkaitan dengan kurikulum dan lembaga pendidikan, tetapi juga melibatkan pemikiran, metodologi pengajaran, dan konsep pendidikan Islam secara keseluruhan. Beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan pendidikan Islam antara lain, yang pertama ada perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan zaman membawa perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat Islam dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks dan juga beragam. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang modern. Yang kedua, ada pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak besar pada masyarakat. Pendidikan Islam perlu memasukkan elemen-elemen yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan juga berdaya saing. Yang ketiga, ada tantangan globalisasi. Fenomena globalisasi membawa dampak pada perubahan cara berpikir, komunikasi, dan berinteraksi. Pendidikan Islam harus mampu menyikapi tantangan globalisasi dan mempertahankan nilai-nilai Islam dan juga sekaligus membuka diri terhadap perubahan dan keberagaman budaya. Yang keempat, ada kritik terhadap tradisi dan pemikiran konservatif. Beberapa pemikiran konservatif dalam pendidikan Islam dianggap sebagai hambatan untuk mengikuti perkembangan zaman. Munculnya kritik terhadap tradisi tertentu mendorong pemikiran yang inovatif dan pembaharuan dalam pendidikan Islam. Yang kelima,
Pentingnya pendidikan karakter. Pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas siswa. Pendidikan Islam perlu menanamkan nilai-nilai etika, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, ada upaya relevansi dengan kebutuhan pekerjaan. Pendidikan Islam harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lulusan untuk berkontribusi secara positif. Yang ketujuh, ada pembaharuan dalam metode pengajaran. Pembaharuan pendidikan Islam mencakup pembaharuan dalam metode pengajaran. Pendidikan perlu mengadopsi metode yang lebih interaktif, kreatif, dan responsif terhadap gaya belajar siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedelapan, ada pemikiran dan gerakan reformis. Beberapa tokoh dan gerakan reformis dalam dunia Islam menyadari perlunya pembaharuan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Nah, mereka berusaha menyinergikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan kemajuannya zaman. Nah, pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktek dengan implementasi perubahan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Upaya pembaharuan ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab dinamika kemajuan zaman. Nah, pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktek dengan implementasi perubahan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Upaya pembaharuan ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab dinamika masyarakat dan perubahan global. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam dapat ditetapkan sebagai relevan, memberikan kontribusi positif, dan membentuk individu yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam, konsep Allah SWT, manusia, Allah memiliki peran yang sentral dalam membentuk pandangan dunia dan dasar-dasar pendidikan. Berikut ini penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Allah SWT, berisi tentang kesadaran ketuhanan, tauhid. Pendidikan Islam menekankan kesadaran akan adanya Allah SWT. Pengakuan akan keesaan Allah menjadi dasar moralitas, etika, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, keterkaitan antara ilmu dan juga keimanan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan harus diletakkan dalam kerangka iman kepada Allah. Ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk lebih mengenal kebesaran Allah SWT dan menciptakan keharmonisan antara ilmu dan juga agama. Yang kedua, itu ada pemahaman Yang kedua, ada manusia, berisi tentang pemahaman fitrah dan potensi manusia. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan memiliki potensi untuk mencapai kebaikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut agar manusia dapat mencapai kedudukan yang mulia. Lalu, tugas kehidupan, yaitu khalifah. Manusia dianggap sebagai khalifah di bumi. Pendidikan Islam menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan alam, berperilaku adil, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua, manusia terdiri dari pemahaman fitrah dan potensi manusia. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan memiliki potensi untuk mencapai kebaikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut agar manusia dapat mencapai kedudukan yang mulia.
Lalu ada tugas kehidupan, yaitu sebagai khalifah. Manusia dianggap sebagai khalifah di muka bumi ini. Pendidikan Islam menekankan tanggung jawab manusia untuk menjadi keseimbangan alam, berperilaku adil, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Yang ketiga, ada alam, terdiri dari keterkaitan manusia dan alam. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia dan alam merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT. Manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT. Lalu ada juga penggunaan sumber daya dengan bijak. Pendidikan Islam mendorong penggunaan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Konsep wasatiyah, yaitu kecukupan dan juga keseimbangan dalam Islam, menjadi dasar untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap alam. Yang keempat, ada pendidikan sebagai proses spiritual. Nah, terdiri dari pembentukan akhlak dan juga karakter. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan karakter yang baik. Pembentukan moral dan spiritual menjadi fokus utama dalam proses pendidikan. Dan juga ada pengembangan kecerdasan spiritual. Selain kecerdasan intelektual, pendidikan Islam juga menekankan pengembangan kecerdasan spiritual. Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran spiritual, keimanan, dan juga ketakwaan. Yang kelima, itu ada keseimbangan antara ilmu dan amal, terdiri dari integrasi ilmu dan amal. Pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan amal perbuatan. Ilmu yang diperoleh seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Lalu, ada prinsip amal dan kemanfaatan atau ihtisab. Pendidikan Islam mengajarkan prinsip ihtisab, yaitu melakukan amal perbuatan dengan niat tulus untuk mencari ridho Allah dan memberikan manfaat pada sesama. Nah, pendidikan Islam tidak hanya bersifat akademis, melainkan juga holistik dengan memperhatikan aspek spiritual, moral, dan juga sosial. Konsep-konsep dalam filsafat pendidikan Islam memberikan landasan untuk menciptakan individu yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Tokoh-tokoh pendidikan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sains. Mereka tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga berperan dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa tokoh pendidikan Islam yang memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan dan juga sains secara komprehensif. Yang pertama itu ada Ibnu Sina, kontribusi di bidang kedokteran. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yaitu Kitab Al-Qunun fi Al-Tib menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Lalu ada pemikiran di bidang filsafat dan matematika. Ibnu Sina juga berkontribusi dalam filsafat dan juga matematika dengan karyanya yang mencakup berbagai bidang seperti logika, metafisika, dan juga geometri. Yang kedua itu ada Ibnu Khaldun, teori siklus sejarah. Ibnu Khaldun memberikan kontribusi melalui karyanya Mutaqaddimah yang membuat teori siklus sejarah. Konsep ini mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan juga politik serta memberikan landasan bagi pengembangan ilmu sosial. Lalu ada kontribusi di bidang sejarah dan juga sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap sebagai bapak ilmu sejarah dan sosiologi. Pendekatannya terhadap studi sejarah sangat ilmiah dengan menekankan peran faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam perkembangan peradaban. Yang ketiga itu ada Al-Farabi, pemikiran filsafat politik. Al-Farabi memiliki kontribusi dalam pemikiran filsafat politik. Karyanya yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, membahas tentang negara ideal yang diatur oleh hukum moral dan juga kebijakan yang bijaksana. Lalu ada penelitian di bidang musik dan astronomi.
Al-Farabi juga meneliti dalam bidang musik dan astronomi. Kontribusinya mencakup penyusunan teori musik yang kompleks dan pemikiran tentang gerak benda langit. Yang keempat itu ada Al-Biruni, penelitian di bidang ilmu bumi dan juga astronomi. Al-Biruni merupakan seorang ilmuwan sebabisa. Kenapa? Karena karyanya mencakup penelitian dalam ilmu bumi, astronomi, matematika, dan geografi. Dia menyusun tabel trigonometri, melakukan pengukuran bumi, dan menyusun katalog bintang. Lalu yang kedua tuh ada pengembangan metode ilmiah. Al-Biruni mempraktekkan metode ilmiah dengan melakukan observasi dan pengukuran yang presisi. Dia juga menekankan pentingnya verifikasi empiris dalam penelitian. Yang kelima, ada Al-Zahrawi, kontribusi di bidang kedokteran dan bedah. Al-Zahrawi dikenal sebagai bapak bedah Islam. Karyanya yaitu Al-Tasrif menjadi referensi utama di bidang kedokteran dan juga bedah. Dia mengembangkan berbagai instrumen bedah dan teknik operasi yang inovatif. Lalu ada pengembangan alat kedokteran. Al-Zahrawi menciptakan alat-alat kedokteran, termasuk instrumen bedah yang digunakan dengan berabad-abad. Kemudian kontribusi juga mencakup pengetahuan tentang obat-obat dan farmakologi. Nah, tokoh-tokoh di atas adalah contoh dari banyaknya kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam ilmu pengetahuan dan juga sains. Mereka tidak hanya menonjol dalam ranah keagamaan, tetapi juga membuka jendela dunia ilmu pengetahuan yang sangat luas, memberikan fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Nah, itulah jawaban ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.